Waalaikumsalam. Bisa dengar suara aku nggak? Warahmatullahi. Dengar Kak? Ya bisa. Oke. Ya, selamat malam teman-teman semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, malam ini kita kembali lagi dengan sesi sharing session seperti biasanya dengan aku, Syifa sebagai moderator dan yang akan mengisi materi atau pembicara pada malam ini kita bersama Bang Rizal Akbar. Halo Bang Rizal, apa kabar? Halo Syifa. Oke, sehat Bang? Alhamdulillah. Oke, Bang Rizal ini merupakan salah satu co-founder dari tim Kiat Advisory juga. Jadi nanti bersama Bang Rizal kita akan membahas mengenai manajemen keuangan yaitu terkait HPP produk. Jadi mungkin ini pas sekali ya nanti teman-teman kan akan mendapatkan uang hibah tuh ya senilai 2 juta untuk mengembangkan produknya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung menanyakan nih gimana menggunakan uang tersebut dengan tepat dan mungkin lebih efektif gitu. Jadi, dan seperti biasanya ya, untuk 3 orang pemenang, nanti dengan tiga pertanyaan terbaik dan postingan story terbaik akan mendapatkan e-money atau GoPay ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita persilahkan untuk Bang Rizal untuk memberikan materinya. Oke Syifa, thank you. Sip. Iya, bentar aku share screen dulu ya. Oke. Gimana caranya? Wait, wait, wait. Wait, 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 wait. WhatsApp lah. Sebentar. Udah muncul belum Syifa? Udah, oke, udah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar sebentar. Mungkin buat teman-teman biar lebih aktif boleh tolong diaktifkan aja ya kameranya. Ya, sorry, sorry sih. Biasa gangguan teknis. Oke. Oke, oke. Ya, Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Jawab dulu dong di kolom chat buat teman-teman Waalaikumsalam. semua. Balas aja di kolom chat. Sehat gitu atau apa. Ya, yang masih magang lanjut di tempat magang. Alhamdulillah Oke. sehat. Sri Wulandari sehat. Umu Hanik sehat. Oke, bagus, mantap. Nah, buat teman-teman jaga kesehatan semua karena cuaca berapa hari ini agak labil ya. Siang bisa panas banget, sorenya hujan deras. Jadi semua jaga kesehatan karena kegiatan WMK kita nih masih sisa 1 bulan lagi ya, Kak Siva ya. Ya, sekitar 1 bulan ya. 1 bulan Ya, lagi Kak ya. Siva nggak bisa kabur-kabur nih ya. Ya, jadi kawan-kawan jaga kesehatan semua. Bentar lagi kita juga udah mau expo. Nah, Minggu jadi depan ya, tak lama lagi. ya exponya minggu depan. Berarti tanggal 8 udah, waduh, Hari Rabu mepet berarti banget ya. tanggalnya. Nah, jadi hari ini rencananya kita mau belajar, aku mau sharing sedikit mengenai COGS nih. Cara ngitung harga pokok penjualan. Bagaimana cara kita untuk menentukan berapa sih harga jual yang ideal untuk barang kita supaya kita nggak rugi. Nah, jadi berapa hari ini kan udah pada mentoring nih sama mentor-mentornya. Nah, coba balas di kolom komentar. Yang produknya udah jadi siapa aja?
Coba dibalas di kolom chat. Ayo, ayo, ayo semuanya. Oke, Isbi Urfah Nabilah. Oke, udah sudah mentoring. Bagus. Karena ini ada beberapa case ya. Ada beberapa teman-teman yang barangnya sudah jadi, tapi banyak yang harga jualnya itu agak-agak mencengangkan nih. Ada yang kemurahan, ada yang kemahalan. Nah, jadi mungkin nanti juga bisa di-sharing lagi nih sama mentor-mentornya supaya lebih tepat untuk menentukan harganya ke depannya ini. Jangan sampai kita udah expo malah yang niatnya nyari untung malah jadi buntung. Niatnya kita pingin selesai expo bisa dapat uang 4 juta, 5 juta yang bisa kita bagi sama-sama dengan anggota tim ya, bukan dengan mentornya. Jadi nanti uangnya itu bakal balik untuk kalian, malah jadi rugi. Jangan sampai seperti itu. Makanya hari ini kita sama-sama belajar. Aku mau sharing. Mungkin kalau ada yang bermanfaat bisa silahkan diambil. Yang kurang nanti ya ditinggalkan lah. Atau kalau ada yang bingung nanti ditanya aja di akhir. Atau langsung di chat di kolom komentar pertanyaannya. Oke. Nah, ini mungkin sedikit profil Kiat ya kawan-kawan. Yang selama ini mungkin teman-teman udah sering ngeliat Kiat itu apa. Abang-abang dari Kiat, ada Kak Siva, ada Bang Iwan, ada Kak Novi. Nah, mungkin ini sedikit sharing mengenai Kiat. Mungkin teman-teman semua juga bisa follow IG kita, @kiatadvisory, untuk ngelihat aktivitas apa aja nih yang kita lakuin selama berpartisipasi di program UMK USK ini dan juga usaha-usaha pendampingan-pendampingan usaha kita yang lainnya. Nah, lalu sekarang langsung masuk ke topik. Sebenarnya aku pingin tanya nih untuk teman-teman semua. Kan semuanya ikut program UMK Wirausaha Merdeka nih untuk menjadi seorang pengusaha ya tujuan akhirnya. Nah, boleh tahu nggak motivasi paling tinggi kalian ketika mengikuti program ini? Diketik di kolom chat aja, nggak apa-apa. Apa tujuan utama kalian mengikuti program ini? Apakah untuk menjadi pengusaha? Apakah untuk amal, untuk mencari teman baru, untuk mencari pengalaman baru, dan lain-lain? Coba chat di kolom komentarnya, di kolom komentar, komen di kolom chat. Oke, Ini Umu ada Hanita, Haniktasa nih. make money, Ada make money. Ya, tepat sekali. Karena cuan-cuan. tujuan utama kita jadi wirausaha tuh emang goal akhirnya itu make money ya Kak Siva ya. Iya, Ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan usaha dan malah tidak dapat make money, tidak dapat menghasilkan uang, sebenarnya ia gagal mencapai tujuan utama dari bisnisnya. Pengalaman-pengalaman lain seperti hal-hal lain seperti kita mendapatkan pengalaman, kita mendapatkan teman baru, ilmu baru, pelajaran-pelajaran hidup baru ketika dalam perjalanan wirausaha itu adalah bonus sebenarnya kawan-kawan. Karena ketika kita sudah membuat mindset kita untuk menjadi seorang wirausaha, sebenarnya tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan penghasilan, mendapatkan profit. Jadi itu sebenarnya goal paling utamanya ya. Nah, normal kalis experience. Iya benar banget tuh. Karena kalau kita mau jadi seorang pengusaha, pasti bakal mendapatkan pelajaran-pelajaran hidup yang luar biasa karena berbeda dengan kita kuliah. Kita kuliah itu kan kita datang ke kampus, kita belajar teori. Nah, setelah dari situlah kita baru mendapatkan ilmunya. Sedangkan ketika kita menjadi seorang pengusaha di lapangan ini, nanti teman-teman akan terjun di lapangan, akan merasakan langsung, baru kalian memahami teori yang kalian rasakan setelah itu, yang kalian jalankan. Nah, baik. Jadi, ketika kalian sudah tahu tujuannya apa, untuk mendapatkan uang, untuk mencari pengalaman, kalian juga harus tahu karena setiap tujuan yang kita inginkan itu, kita tuh perlu uang sebenarnya. Iya, kesannya ini kapitalis ya. Enggak sebenarnya, karena tujuan kita, kenapa setiap tujuan perlu uang? Contoh nih, sebagai contoh ya kawan-kawan. Jadi misalkan, eh ya apa contohnya ya? Contohnya ini ada Rizky Ananda join as a guest. Oke, Rizky Ananda mau naik haji, mau umroh. Nah, untuk mencapai goal tersebut,
kita mau nggak mau perlu uang untuk mencapai hal tersebut. Kita harus punya uang agar kita bisa melaksanakan ibadah umroh, untuk melaksanakan ibadah haji. Kita harus membayarkan biaya jasanya, biaya ongkosnya itu dengan menggunakan uang. Makanya nggak usah malu kalau emang tujuan kita uang, itu nggak salah kok sebenarnya. Karena uang ini adalah sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan sesuatu, apapun itu sebenarnya. Ya walaupun semua, ya jangan sampai, tapi kita jangan sampai dibutakan oleh uang ya kawan-kawan. Cuma ini adalah sebenarnya setiap kegiatan yang kita laksanakan sehari-hari, kita memerlukan uang untuk menjalankannya. Nanti kita expo, kita perlu uang untuk membeli bahan baku. Nah, jadi kita harus memanfaatkan uang ini sebagai tools yang bermanfaat, jangan malah sebaliknya. Oke, nggak banyak sekali ya. Oke. Nah, keuangan ini juga sebenarnya penting dikarenakan dia tuh bagaikan nadi yang menggerakkan bisnis. Mungkin kalau ada teman-teman yang belajar di kelas biologi atau masih ingat pelajaran biologinya ketika SMA, nah, fungsi nadi ini kan dia yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, begitu juga dengan uang sebenarnya kawan-kawan. Keuangan inilah yang akan menggerakkan bisnis kita. Jadi dia yang akan memberikan nyawa ke dalam setiap aspek dalam kehidupan bisnis kita. Ketika kita ingin belanja bahan baku misalkan, kita menggunakan uang. Ketika kita ingin menyelesaikan bisnis kita di bagian akhir dari bisnis kita bertujuannya untuk mendapatkan keuangan. Jadi dari hulu ke hilir, kita itu aspek keuangan itu harus bisa kita kelola karena ia yang menggerakkan bisnis kita. Itu yang menjadi salah satu tools kita sebenarnya. Nah, mungkin ini beberapa peran keuangan di dalam bisnis ya. Nah, kita bisa ngelihat peran keuangan antara lain bisa sebagai perencanaan keuangan. Kita harus bisa merencanakan keuangan kita tersebut, jangan sampai kita malah sebaliknya, hal yang sebaliknya, kita malah yang diatur oleh keuangan. Makanya kita harus bisa melakukan pengendalian terhadap keuangan kita, baik itu dalam keuangan pribadi maupun di dalam keuangan perusahaan atau bisnis kita. Begitu juga dengan dalam melakukan pengukuran kinerja. Ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Tolak ukurnya adalah ketika kita ingin memberikan bonus, kita ingin memberikan hasil sebagai jasa sebagai timbal balik dari orang yang sudah bekerja dalam usaha kita. Nah, dia juga bisa sebagai salah satu sumber dana di mana sumber dana yang akan menjadi alat yang akan menopang kegiatan aktivitas kita di dalam bisnis kita. Sebagai alat komunikasi dan juga sebagai pengambilan keputusan. Karena ketika kita mampu mengendalikan dan melakukan perencanaan keuangan yang baik, maka kita dapat mengkomunikasikan kegiatan bisnis kita. Kita akan dapat mengambil keputusan dengan melakukan perencanaan keuangan yang baik. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke COGS, kita harus pahami terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya korelasi laporan keuangan dengan bisnis. Banyak mungkin teman-teman yang sudah punya bisnis atau keluarganya sudah berbisnis. Nah, kadang-kadang sangat banyak sekali kasus di lapangan yang kita temukan, UMKM itu sudah menjalankan bisnis tapi tidak memiliki laporan keuangan dalam perjalanannya. Sangat banyak sekali. Padahal, dalam setiap transaksi bisnis tersebut, kita harus mencatat semua transaksinya. Kita harus bisa mencatat semua transaksi yang kita lakukan. Nah, dari catatan-catatan tersebutlah kita bisa membentuk sebuah laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan nanti yang tercatat, itu bisa memberikan kita informasi nih, mengenai gimana kondisi keuangan perusahaan kita. Nah, ketika kita sudah nanti dapat informasi tersebut, baru kita dapat membuat kebijakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan bisnis di dalam bisnis kita. Karena kalau nggak kita nggak tahu apakah kita bayar gaji karyawan terlalu besar, apakah kita bayar supplier terlalu mahal, apakah kita terlalu pelit untuk melakukan marketing. Nah, kalau kita nggak mencatat setiap transaksi tersebut, kita bisa kebablasan untuk kedepannya. Kita nggak tahu kedepannya apakah kita bisa menyimpan uang lebih banyak atau kita malah bisa terlalu overspending. Kita mengeluarkan uang terlalu banyak.
Sehingga bisnis kita sebenarnya tidak dapat menghasilkan profit yang maksimal. Begitu. Nah, kalau laporan keuangan yang umum harusnya dimiliki oleh seluruh orang yang melakukan bisnis, apalagi nanti kawan-kawan kan bakal menjadi seorang wirausaha nih, kalau bisa mencapai sesuai dengan target ini, dari target program ini ya. Nah, minimal sekali, apapun latar belakang kalian, apapun latar belakang jurusan pendidikan kalian, kalian tuh bisa memahami mengenai 3 laporan ini. Laporan laba rugi, laporan neraca, sama laporan arus kas. Nah, tapi Bang, kan aku jurusan teknologi pertanian nih. Untuk apa aku paham harus bisa detail tentang ini? Kalian nggak harus bisa detail tentang ini ya sebenarnya, tapi kalian minimal paham mengenai 3 aspek ini. Karena cita-cita kita sebenarnya, mungkin teman-teman sudah sering bilang, sudah sering dengar lah dari kuliah-kuliah kewirausahaan atau dari seminar-seminar dari kementerian, sering dengar tuh. Kalau dikatanya Indonesia ini memiliki 98%-nya adalah UMKM bisnis Indonesia. Itu sebenarnya baik dan buruk, kawan-kawan. Kenapa baik? Ya, karena baiknya adalah ekonomi kita sangat ditopang oleh UMKM. Jadi ketika banyak krisis-krisis di luar sana, contoh kayak ada krisis di Amerika tahun 2008, nah ekonomi kita nggak masalah. Ekonomi kita nggak terlalu terdampak oleh kegiatan tersebut karena 98%-nya itu adalah UMKM yang bergeraknya bukan di bisnis sektor yang besar, yang tidak memiliki dampak terlalu besar kepada dengan ekonomi global. Tapi di sini kita juga seringkali buruknya adalah kita terlalu mengglorifikasi, kita terlalu bangga akan hal tersebut, sehingga kita lupa dari 98% UMKM tersebut, berapa persen yang bisa naik jadi bisnis dengan skala lebih besar. Nah, harapan aku, harapan Kak Siva, harapan dari teman-teman Kiat, dan harapan dari program WMK WSK ini kan sebenarnya ke depannya ketika teman-teman menjadi seorang wirausaha, teman-teman nggak berhenti di level UMKM. Nah, kita jangan terlalu terbatas membahas setiap hari kita ingin menjadi UMKM, UMKM, UMKM. Nah, itu hanya menjadi tolak ukur dasar kita menjadi UMKM, lalu kita juga bisa selesai program ini ke depannya nanti, terserah dalam jangka waktu berapa tahun, teman-teman itu juga bisa meningkatkan skala bisnisnya dari hanya UMKM yang memiliki pendapatan di bawah 5 miliar menjadi usaha yang memiliki pendapatan di atas 5 miliar, yaitu menjadi level skala bisnis yang lebih besar. Jadi yang namanya UMKM itu teman-teman, sekilas info, UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, menengah yang memiliki pendapatan kotor di bawah 5 miliar. Oke. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang sudah memiliki usaha dan pendapatannya itu masih di range 0 rupiah sampai 5 miliar, maka itu masih dikatakan UMKM. Nah, tapi ketika kalian sudah melebihi sudah memiliki pendapatan jauh di atas angka tersebut, maka kalian sudah bukan dikatakan UMKM lagi. Nah, target kita adalah semoga ke depannya kita memulai dengan menjadi seorang UMKM, tapi kita bisa mengakhirinya dengan menjadi seorang konglomerat bisnis. Amin. Dah, chat dulu. Komen dulu. Amin, amin. Oke. Tentu saja yang pasti memiliki dampak ya. Dampak lingkungannya juga dampak ke masyarakat banyak. Jangan fokus ke diri sendirinya. Impact-nya juga kita pengen harapannya tetap ada. Nah, ini secara gambaran umum aja. Kita malam ini bukan ngebahas neraca secara detail, laba rugi secara detail, atau arus kas secara detail. Kita ingin memberikan gambaran umum. Minimal mungkin kalian ketika kalian di kelas pre-immersion ya. Pre-immersion ada belajar keuangan nggak, guys? Guys lagi. Kawan-kawan. Nggak ada, Bang. Ada ya? Nah, Sedikit tuh dispersiasi aja cuman. oh secara umum juga berarti ya? Ya, nggak ada yang detail-detail. Misalnya kayak laba rugi pun nggak sebesar nggak dijelasin juga laba rugi itu kayak mana gini-gini nggak ada juga. Oke.
Berarti gambaran umumnya udah dijelaskan ya. Berarti ini nggak terlalu pusing lah melihat tiga nama ini dengan beberapa penjelasan-penjelasannya ya. Nah, jadi sebenarnya ketika nanti kalian ke depan ini setelah ini menjadi seorang wirausaha, minimal sekali kalian tuh bukan wajib memahami cara membuat, tapi kalian memahami cara membaca laporan keuangan tersebut. Nah, contohnya di sini adalah kita akan memahami mengenai neraca. Fungsi neraca itu kan sebenarnya simpelnya ya. Sheet-sheetnya itu adalah jalan praktisnya. Neraca itu yang penting aset sama dengan aktiva ini sama dengan aset, kewajiban ditambahkan modal. Jadi apapun aset yang kita miliki itu tuh berasal dari kewajiban dalam kurung biasa bahasanya utang lah. Utang ditambah dengan modal. Jadi kalau aset kita, misalkan kita punya mesin harganya 100 juta, nah cara kita mendapatkan mesin 100 juta itu adalah dari, misalkan dari utang. Utangnya 30 juta sama modal sendiri 70 juta. Nah, jadi aktiva sama dengan kewajiban plus modal ini harus seimbang ya. Aset kita 100 juta, misalkan kewajiban 30 tambah modal 70, berarti sama-sama 100 juta. Nah, disitulah yang namanya keseimbangan neraca, makanya namanya neraca. Oke, itu gambaran umumnya aja, singkatnya. Nah, kemudian kita mau tahu tentang laba rugi. Laba rugi inilah yang sering kalian lihat, laporan yang biasa rekapitulasi dari kinerja bisnis dari bulanan biasanya. Nah, untuk melihat apakah bisnis kita itu dalam satu bulan periode itu untung atau buntung sebenarnya. Simple juga ini ya, sheet-sheetnya adalah cukup lihat dari hasil penjualan kita dikurangi dengan biaya-biaya yang kita keluarkan. Nah, misalkan pendapatan dikurang beban biaya, maka hasilnya kalau nggak laba, rugi. Ya, sesimpel itu sebenarnya konsep dasar di laba rugi ya. Lalu juga satu lagi arus kas. Ini yang jarang sebenarnya. Jarang didengar dan jarang dipahami oleh kawan-kawan wirausaha. Nah, ini mungkin untuk level UMKM, kita masih sangat jarang untuk membuat tiga jenis laporan ini. Namun sebenarnya kami berharap juga adalah teman-teman bisa paham gambaran dasarnya dulu dan pentingnya tiga hal ini untuk menaikkan level UMKM-nya supaya nggak berhenti di level UMKM. Nah, arus kas ini adalah laporan untuk mengetahui dari mana dana yang ada dan kemana penggunaan uang tersebut. Jadi, yang namanya laporan arus kas itu ada tiga dia, tiga poin besarnya, yaitu arus kas operasi, arus kas investasi, sama arus kas keuangan. Nah, arus kas operasi itu adalah misalkan di sini siapa Abdul Koni, misalkan Koni melakukan penjualan, Koni punya usaha jual beli ini iPhone, Apple Store nih. Nah, Koni adalah berarti untuk mendapatkan pemasukan, Koni akan melakukan penjualan berupa penjualan iPhone, penjualan MacBook, dan lain-lain. Nah, yang uang dari hasil penjualan tersebut masuk disebut sebagai arus kas operasi, yaitu uang yang didapat dari hasil operasional bisnisnya. Oke, itu catatannya. Uang yang didapat dari hasil operasional bisnisnya. Nah, lalu ada juga yang namanya arus kas investasi. Arus kas investasi ini adalah, misalkan tadi Koni kita bahas sudah punya Apple Store nih. Nah, Koni menjual, kan Koni itu jualan di toko yang punya pribadi. Koni udah punya toko 3 pintu di pusat kota. Nah, lalu ternyata di tengah perjalanan bisnisnya, Koni ingin mengurangi outletnya itu dikecilkan dari 3 toko menjadi dua toko, 2 pintu. Nah, Koni menjual salah satu asetnya, yaitu toko 1 pintu tersebut. Nah, lalu disitulah dikatakan bahwa Koni melakukan penjualan aset. Nah, penjualan aset itu masuk, uang dari hasil penjualan toko tersebut masuk sebagai pendapatan dari arus kas investasi, bukan dari operasional, bukan dari aktivitas utama bisnisnya. Dan lalu yang terakhir ada arus kas keuangan. Ini simple, kalau kalian dapat uang dari uang dari bank, nah itu masuk dari arus kas keuangan, aktivitas keuangan. Oke, nah untuk laporan arus kas cukup 3 itu yang kalian pahami kawan-kawan. Ada yang namanya arus kas operasional, uang yang kalian dapatkan itu dari hasil operasional bisnis utama.
Yang kedua adalah arus kas investasi. Misalkan kalian menjual aset atau kalian punya investasi saham. Nah, itu akan masuk ke dalam laporan arus kas investasi. Dan yang ketiga adalah arus kas keuangan. Ketika kalian mendapatkan pendanaan dari institusi perbankan. Oke, 3 itu aja ya yang untuk laporan arus kas. Pokoknya nanti selepas program ini kalian minimal sudah paham 3 hal tersebut. Jadi kalau kalian ketemu teman-teman kalian yang nggak ngambil program ini, kalian udah tahu. Oh, kalau misal ditanya, tahu nggak, paham nggak tentang cara bikin laporan arus kas? Kalau bikin kurang kurang tahu tuh. Tapi kalau maksudnya aku tahu. Itu yang aku harap kawan-kawan bisa dapatkan nanti. Oke, next. Nah, ini kita bakal coba belajar bareng mengenai harga pokok penjualan. Kan insya Allah tanggal 8 itu udah mulai expo ya. Nah, exponya itu adalah kebanyakan nih, bisa kalau dari data yang kita miliki, banyak teman-teman yang melakukan usaha untuk expo ini, produk yang dihasilkan itu adalah berupa F&B. Nah, karena kita bahas F&B, maka otomatis kita bakal banyak nih HPP yang gampang sih sebenarnya kita hitung, cuma variabelnya itu agak rumit paling nanti. Nah, jadi kita bakal coba belajar sama-sama gimana cara kita menentukan harga untuk harga dasar kita agar kita bisa menjual dengan margin yang kita inginkan. Oke, by definisi ya, mungkin teman-teman bisa lihat HPP ini adalah untuk menggambarkan total pengeluaran biaya langsung ketika kita membentuk produk tersebut. Ketika gagal menentukan harga dasar produk tersebut, maka ya bisa jadi kita bisa gagal profit tuh nanti. Caranya simple. Kalau ada teman-teman yang bingung gimana cara membentuk HPP atau bahasa Inggrisnya cost of goods sold, tinggal nanti dalam membentuk suatu produk, maka kita akan pasti mencari tahu nih sebuah fixed cost ditambah dengan fixed cost ini biaya tetapnya. Biaya tetapnya itu apa aja, ditambah dengan variable cost, apa aja nih biaya-biaya variabel yang ada di dalam produk tersebut, lalu kita menentukan mau margin berapa nih, mau berapa keuntungan yang mau kita ambil. Nah, itu harus kita bentuk dari awal ya kawan-kawan. Apapun usaha kalian. Jangan sampai kalian nggak menentukan ini dan kalian menjalankan bisnis ya cuma buang-buang tenaga, cuma dapatkan pengalaman. Padahal kalian bisa mendapatkan profit yang maksimal, tapi karena salah menentukan harga, kalian merasa penjualan kalian setiap harinya itu lancar, tapi ternyata di akhir bulan ketika kalian membuat sebuah laporan laba rugi, kalian mendapatkan, loh, kok profit saya sedikit ya? Itu yang harus kalian jaga dan kalian saling mengingatkan lah ke depannya. Nah, oke, pertanyaan pertama. Kita coba bikin contoh nih, mencari harga pokok penjualan. Nih, misalkan aku mau jualan es kopi susu gula aren dengan harga jual 14.000. Yuk, coba kalau komen di kolom chat, berapa kira-kira HPP-nya? Ayo, kawan-kawan, tebak berapa? Es kopi susu gula aren ini pasti kalian sering nih pesan di coffee shop. Ayo, mana guys? Mana kawan-kawan nih? Tebak berapa kira-kira harga dasarnya? Yuk Harga ditebak. bahan bakunya. Mau ada yang tebak nih. Nebak-nebak berhadiah aja. Gak ada hadiah. Omu Hanik 8.500 atau 9.000? Yang lain berapa? Oke, kita dapat angka nih 9.000 satu. Masih 11.200 kurang tuh. tepat. Abdul Koni 11.200. Terlalu baik untuk berjualannya nih. Masih kurang maksimal nih profitnya kok 11.200 harga dasarnya. Harga bahan bakunya 11.200. Safura Rusdi 10.000. Oke, udah kayak lelang ya kita ya. Fajar Sedik 5.000. Ya, dikit lagi ayo. Risalia 5.000. Ini macam lagi jualan di pasar lampu loh kita sih, Pak. Oke.
Aisyah, ya 7.000. Ulfah Nabila 7.000. Ya, Ayo. sebenarnya kawan-kawan di sini bisa ngelihat. Nah, biaya bahan baku untuk membentuk sebuah es kopi susu gula aren yang sering kita minum di coffee shop adalah harga dasarnya yang aku temukan kurang lebih segini. 5.951. Agak detail ya, ada angka 51-nya. Nah, tapi ini bagus, makin detail makin bagus sebenarnya perhitungannya. Nah, jadi kawan-kawan di sini bisa ngelihat bahwa dalam satu produk, contohnya yang tadi, si es kopi susu gula aren ini yang dijual dengan harga 14.000, dia memiliki harga dasarnya itu 6.000 kawan-kawan. Harga dasar untuk membentuk produk tersebut. Apa aja komponennya? Bang, komponennya apa aja? Oke, kita bisa ngeliat nih, kita bedah sama-sama. Contoh, satu cup. Itu kan, tahu kan, cup plastiknya itu. Nah, teman-teman bisa ngedapatin ini dengan harga 1.100. Biasa pemesanannya itu adalah dalam jumlah, kalau nggak per 100 atau per 1.000 ya. Nah, jadi misalkan kalian beli cup itu harganya satu itunya 100.000 ya, atau biasanya 1 juta sih dapat 1.000 ya, 1 juta kalian beli cup 1 juta isi dapat 1.000, ya udah dibagi aja 1 juta bagi 1.000 dapatnya 1.000 misalnya. Nah begitu juga ini. Nah harga ini dari mana bang? Apakah semuanya 1.100? Enggak kawan-kawan ya. Ini balik lagi nanti ke kualitas cup yang kalian minta. Apakah cupnya sudah disablon, udah ada nama usaha kalian, atau atau kualitas cupnya itu cupnya tebal, cupnya yang bentuknya oval, yang lurus, besaran cupnya itu. Nah itu beda, harganya beda masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah kalau untuk coffee shop, ini kan karena banyaknya F&B ya, jadi kita coba bedah yang coffee shop ini makanya. Nah dalam bentuk es kopi susu gula aren itu ada namanya espresso base. Jadi kan dalam kopi itu dia ada satu gelas espresso shot tuh yang kecil, yang harganya biasa dijual kalau nggak 8.000, 10.000 kawan-kawan. Nanti coba deh pergi ke coffee shop lihat espresso yang ke gelas kecil itu berapa dia harga jualnya. Nah itu mereka jual biasanya 10.000 atau 12.000. Padahal untuk bikin espresso ini harganya cuma segini, 1.200. Nah, dari mana angka 1.200 nih, Bang? Nah, ini kita hitung lagi. Berapa gram biji kopi yang kita gunakan untuk membentuk satu espresso ini. Nah, jadi kita hitung gramasinya. Oke? Lalu kita ngelihat di sini ada gula merah. Nah, gula arennya itu berapa gram yang kita pakai? Biasanya contohnya di sini. Gula aren itu kan ada dijual dalam bentuk sirup atau dijual dalam bentuk bahan baku mentah. Kayak keping-kepingan gitu dia. Jadi kita olah sendiri juga bisa. Nah, kalau kita belinya dalam bentuk sirup, botol sirup yang sudah jadi, nah itu biasa harganya lebih mahal. Kalau kalian ingin melakukan efisiensi bahan baku, kalian cari tuh sumber yang menjual gula aren yang masih dalam bentuk kepingan. Nah, jadi nanti kalian yang memproses, kalian yang memecahkan gula aren tersebut, kalian yang campur air, yang kalian yang meracik gula aren tersebut hingga menjadi sirup gula arennya itu. Lalu ada creamer, ya creamer mungkin sering kalian lihat. Susu cair, nah susu cairnya mau dipakai berapa berapa mili nih. Nah, itu dihitung kawan-kawan. Jadi biasanya kalau kalian tahu kenapa misalkan coffee shop yang banyak cabang misalnya toko kopi kiri, ada Harvest, nah Marun, mungkin teman-teman yang magang di tempat-tempat tersebut mungkin bisa ditanyakan kepada tim manajernya atau tim ownernya, Bang, gimana cara ngebentuk harga biaya bahan bakunya? Coba tanyakan aja ke mereka, pasti kurang lebih sama nih. Pasti kurang lebih sama karena rata-rata orang tuh kalau kalian melakukan eksperimen sendiri, kalian akan banyak keluar uang habis bahan baku dan cara lainnya adalah kalian menggunakan jasa seorang konsultan konsultan minuman, konsultan kopi biasa sebutannya. Nah, di situ tuh biasa dia menjelaskan semuanya mengenai berapa bahan bakunya. Nah, mereka menghitung nih, kalau kalian jadi konsultan kopi, kalian menghitung nih berapa miligram di susu cairnya, berapa di creamernya, gula merah, itu dihitung semua sehingga kalian mendapatkan HPP seperti ini. Es batu 200 sedotan. Nah, kan sedotan kan kalian bisa ngitung tuh. Dari kalian beli banyak satu pack, mungkin kalau ada teman-teman yang udah pernah berjualan F&B, kalian bisa ngeliat tuh, kalian bisa beli sedotan itu satu plastik besar. Nah, kan kalau ngitung satu-satu kan susah tuh.
ngitung satu-satu berapa harganya, terus kalian ngitung misalnya dalam satu plastik besar itu ada isinya, mungkin ada isinya 800, 1000, 1200, kan kita nggak tahu. Nah, mungkin teman-teman bisa menghitung gramnya berapa satu pipet itu, dengan pipet totalnya berapa. Mungkin pokoknya semua angka ini bisa dicari sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah plastik sealer. Mungkin misalkan plastiknya itu. Kalau kalian sering beli kopi kenangan itu kan plastik sealernya itu ada kata-katanya biasa. Sama kayak janji jiwa. Nah, itu berarti otomatis harga plastik sealer mereka jadi lebih mahal. Nggak angka 71, mungkin bisa jadi harga plastik sealer mereka itu Rp200. Nah, itulah yang membentuk harga tersebut dari satu gelas kopi gula susu aren itu, maka harga dasarnya itu sebesar 5.000 atau 5.900 atau kita genapkan ke atas Rp6.000. Nah, lalu setelah kita tahu harga dasarnya, maka kita bisa nyari tahu tuh berapa nih kita mau untung. Oke, kita ngobrol di bisnis F&B nih, karena teman-teman banyak yang bikin F&B ya. Konsep umum yang diterapkan di dunia F&B adalah ketika teman-teman sudah memiliki harga dasar dari suatu produk, kalau kita ambil contoh di sini kopi susu gula aren itu adalah harga 6.000. Nah, Bang, berapa nih Bang harga jual yang cocok? Kalau umumnya yang banyak diterapkan, tapi ini sebenarnya bisa berbeda, nggak harus sama, teman-teman bisa langsung kali 2 aja. Jadi Rp6.000 kali 2, berarti 12.000. Nah, itu konsep umumnya, konsep dasar yang biasa sering digunakan di dunia F&B. Kalau kalian punya harga bahan bakunya segitu Rp6.000, oke, ya udah kali 2 aja. Nah, karena umumnya dunia F&B itu marginnya itu minimal sekali 100%. Jadi Rp6.000 dapat harga jualnya Rp12.000. Jadi gross marginnya itu 50%. Nah, itu umumnya. Tapi kalau kalian memiliki beban operasional yang juga besar di dalam usaha kalian, ya nggak ada salahnya. Contoh misalnya Starbucks. Kalau kalian tanya harga bahan baku Starbucks itu bisa lebih banyak atau enggak, harga bahan baku mereka malah bisa lebih sedikit sebenarnya. Karena mereka efisiensi ya, pembeliannya dalam jumlah banyak. Contohnya mereka punya kebun kopi sendiri di Gayo yang mereka kelola. Ya otomatis kan mereka nggak beli lagi biji kopinya. Nah, tapi kenapa harga mereka bisa. Berarti kalau mereka punya kopi susu gula aren, dengan harga dasar mungkin mereka 6.000 atau 8.000 rupiah, mereka jualnya 40.000, 50.000. Nah, kan jauh tuh Bang, bukan cuma kali 2. Ya itu bebas dari kaliannya sebenarnya. Kalau value usaha kalian itu bisa sampai angka segitu, ya udah pede aja, nggak ada masalah kok. Nah, sesuaikan lagi dengan value konsep yang usaha yang kalian jalankan nanti ke depannya. Oke, kenapa kedip-kedip slide? Kak Siva, slide-nya jelas atau kedip-kedip ya? Aman sih Bang, nggak kedip-kedip. Aman. Oke, aman ya? Ya, Iya, oke, ada yang nanya. Oke, berarti kita lanjut. Nah, lalu setelah teman-teman tahu tentang biaya bahan baku, oh bentar. Untuk bahan baku paham ya semuanya ya? Coba, paham nggak kurang lebih cara membentuk harga bahan baku? Jadi nanti ke depannya, kalian kalau ada yang bikin usaha F&B apapun itu, kalau harganya itu ada agak bingung menentukan harga jual, nah kalian cari tahu dulu dari bahan baku yang kalian buat itu. Kalau bahan bakunya belinya banyak, ya udah dibagi aja berapa. Misalkan untuk satu cup ini, misalkan tadi itu kita ada cobain sop buah ya. Nah, sop buah itu kita ada coba tadi, misalkan buahnya itu ada apa aja di dalamnya. Nah, kan beli buah itu kan nggak bisa per potong-potong kecil. Nah, satu ya. keseluruhan buah. Nah, makanya dari satu keseluruhan buah itu langsung dialokasiin aja berapa gram nih untuk satu takaran untuk satu gelasnya. Kurang lebih gitu ya. Nanti kalau ada yang bingung di chat aja di kolom komen langsung kita bahas nanti. Oke. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah mengetahui biaya bahan baku kita sudah bisa menentukan harga jualnya. Nah, kita bisa membuat estimasi nih, estimasi untuk biaya bulanannya. Contoh, ini usaha coffee shop tadi ya. Misalkan gaji karyawan dalam untuk satu bulan itu 5.100.000. Listrik 500 bla 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 bisa dilihat di sini. Dengan total biaya bulanannya itu adalah 6.470.000. Nah, ini kan biaya fix nih, fix cost. Nah,
Oke, kita lihat lagi sewa toko per bulan. Per bulan. Sewa tokonya dalam 1 tahun harganya 20 juta. Oke, beban sewanya kita bagi aja 12. Nah, ketahuan nih, toko per bulannya itu sebesar kita harus mengalokasikan biaya sewa toko itu di angka 1.666.000. Nah, jumlahnya berapa kawan-kawan? Fix cost-nya kita ketemu 8.100.000. Nah, maka mau nggak mau kita bisa ngelihat per hari break even point kita adalah sebesar 542.444 rupiah. Jadi setiap harinya kalau kita punya toko coffee shop dengan harga jual barangnya misalkan kita bilang 14.000 dengan harga bahan bakunya 6.000 rupiah, kita punya fixed cost-nya itu sebesar 8 juta rupiah. Dalam 1 bulan per harinya itu kita harus jualan di angka 550.000 kotor supaya kita bisa melunasi semua biaya-biaya tetap di toko kita. Oke ya. Jadi kalau kalian ingin untung, kalian harus berjualan di atas harga 550.000 rupiah ini. Nah, kalau jualan kalian itu masih di bawah 550.000, maka kalian sedang mengalami kerugian sebenarnya. Nah, inilah kenapa kita harus paham berapa harga jual kita. Agar kita tahu berapa target yang bisa kita buat untuk menutupi biaya operasional bulanan kita nanti ke depannya. Oke? Kurang lebih paham sampai sini? Ayolah, kolom. Komen lah di chat kalau paham atau enggaknya. Paham, Kak. Yup. Oke, next. Lanjut. Nah, ini yang harus kawan-kawan ketahui juga. Dalam kalian nanti menjalankan usaha ke depannya, kalian bakal mengalami hal seperti ini. Apa yang maksud hal seperti ini? Hal seperti ini adalah dalam menjalankan usaha, realitanya itu adalah sangat tidak sebanding dengan apa yang kita impikan biasanya. Contoh nih, cost price-nya. Harga dasar yang kita miliki dalam membentuk suatu produk itu adalah ya selevel inilah kita bilang. Nah, penjualan kita ngelihat, wah banyak nih penjualan kita. Nah, tapi nanti ke depannya profit margin yang kita dapatkan jauh berkurang, menjadi lebih sedikit dari harga sale. Jadi jangan sampai kita terbutakan oleh sales kita banyak, tapi kita lupa yang merupakan pendapatan bersihnya itu sedikit. Apalagi kalau kita mengurangi dengan biaya pajak. Nah, karena banyak sekali UMKM kita, usaha-usaha yang masih dalam skala UMKM itu sangat tidak taat pajak. Nah, sebenarnya kalau ditanya pemerintah banyak keringanannya untuk pajak UMKM, tapi malah banyak yang emang tidak peduli dengan hal ini. Mungkin kalau dulu beberapa bulan yang lalu mungkin kita pernah dengar isu heboh mengenai pajak warung kopi naik 300%. Nah, itu kenapa kira-kira kawan-kawan? Sebenarnya realita di lapangan, kenapa dikatakan pajak warung kopi naik 300 hingga 300% dari 1.500.000 jadi 5 juta? Itu tuh karena ketika orang dari apa ya, orang kantor pajak. Ya, ketika Dinas Pendapatan Kota datang ke usaha tersebut, ke warung-warung kopi yang ada di area Banda Aceh ini. Nah, mereka itu kan menanyakan, kan sering kita lihat tuh di baliho-baliho, pajak restoran atau warung kopi 10%. Nah, mereka menanyakan berapa pendapatan bulan ini misalnya. Lalu yang terjadi di lapangan adalah tidak ada yang memiliki catatan keuangannya. Oh, nggak tahu Pak, kami berapa laku nih. Mana ada laku Pak? Untuk bayar gaji karyawannya susah. Nah, biasa itu jawabannya. Jawaban ngelesnya itulah. Nah, jadi waktu itu ditetapkan adalah ya udah dipukul rata, pokoknya 1,5 juta untuk biaya pajaknya, pajak restorannya dipukul rata. 1,5 juta per bulan. Berarti kan kalau 10% berarti dia cuma penjualan 15 juta. Sebenarnya kan nggak mungkin mereka jualan cuma 15 juta. Logikanya nggak masuk akal sebenarnya. Warung kopi yang besar-besar seperti contohnya kita sebut ini off the record ya kawan-kawan. Nah, untuk keperluan akademis ya misalkan seperti Zakir, Cutnun dan lain-lain itu penjualannya cuma 15 juta per bulan kan itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Nah, tapi kan itu waktu itu yang kejadiannya.
Karena mereka nggak punya laporan keuangannya, maka dipukul rata 1,5 juta. Lalu kemudian ketika penerapan aturannya semakin ditegakkan, maka dinaikkan menjadi 5 juta. Nah, karena emang secara logis kalau kita ngelihat aja dari keramaian di world coffee shop tersebut, ya nggak mungkin cuma segitu. Pendapatannya pasti jauh di atas itu. Nah, lalu dinaikkanlah menjadi dipukul rata 5 juta. Itu yang ngebuat banyak yang protes. Nah, makanya marginnya semakin tergerus karena biasa bisa margin 10 juta, malah 5 juta untuk bayar pajak. Jadi cuma sisa 5 juta margin bersihnya. Ya, siapa yang nggak marah sih? Nah, disitulah kita ngelihat. Nah, setelah kasus tersebut, barulah mungkin kawan-kawan bisa ngelihat nih, di beberapa warung-warung kopi, sekarang sudah menggunakan sistem pembayaran digital, seperti Olsera, Mokapos, dan lain-lain. Nah, itu yang terjadi sekarang. Warung-warung kopi tersebut sudah menggunakan hal tersebut untuk mengurangi pajak. Jadi, misalkan nih, pendapatan kotor mereka cuma 30 juta. Jadi mereka bisa ngasih lihat ketika orang pajak datang, bisa diminta 5 juta. Ngapain Pak minta 5 juta? Penjualan kami cuma 30 juta. Ya udah kan 30 juta kali 10% pajaknya berarti cuma 3 juta. Nah, itulah salah satu fungsi laporan keuangan. Dan itu yang udah kejadian sekarang di lapangan. Coba kalian perhatikan lagi, udah mulai banyak yang menerapkan penggunaan sistem kasir di warung-warung kopi tersebut. Oke, next. Nah, mungkin ada teman-teman yang tahu nggak film filosofi kopi? Ayo, ayo, ada yang tahu? Bisa, kalau tahu bisa komen di kolom chat. Nah, banyak ini perempuan semua ya, banyak yang perempuan yang tahu ya. Iyalah, ini yang mainnya juga Chico Jericho, Rio Dewanto, Emma, Dwi Karyani, tua bang. Saya laki-laki bang. Oh siap, maaf. Siap salah. Nah, jadi kita untuk belajarnya nanti ya, jangan terburu-buru lah dalam menjalaninya. Nikmatin aja apa yang seperti halnya minum kopi. Kenapa saya mengambil quote dari film ini? Karena ini bisa jadi pembelajaran yang bagus kawan-kawan untuk kalian memahami mengenai bisnis dari orang yang ahli di bidang manajemen, si Rio Dewantonya. Nah, ada Chico Jericho yang ahli di bidang produksi, yang paham tentang produk tersebut. Nah, lalu Julio Estel apa ya? Saya lupa lagi. Nah, Julio Estelnya sini sebagai apa ya? Ya gitulah. Pokoknya ini dari kombinasi mereka, membahas mengenai perencanaan mereka dalam membentuk warung kopi filosofi kopi. Nah, dari dari perjalanan mereka kita bisa melihat bagaimana dari si Rio Dewantonya ini, Ben and Jody ya, namanya Ben satu, Jody satu. Nah, mereka tuh fokus membentuk bagaimana cara kita, ya benar banget, Umuhanik, hipster, hustler, sama hacker. Oh ya, satu lagi yang untuk ini ya, investornya ya. Nah, mereka tuh bagaimana cara mereka menentukan siapa yang fokus pada produk, siapa yang fokus pada manajemen bisnis, dan siapa yang fokus pada pendanaan. Di sini bisa kalian dapatkan nanti. 25/4 ya. Oke. Mungkin nanti teman-teman ya bisa, kalau ada waktu luang, bisa sambil nonton-nonton santai aja lah. Filmnya santai juga kok, bukan film yang berat-berat banget. Nah, itulah kurang lebih tentang HPP. Ini sedikit kilas mengenai laba rugi. Maksudnya karena jangan sampai nanti kalian ketika selesai expo nanti, kalian nggak punya laporan keuangannya. Laporan keuangan yang paling minimal, yaitu adalah bikin laporan laba rugi. Nah, jadi kalian tahu berapa nih untung kalian ketika mengerjakan expo tersebut dalam bisnis di expo. Oke, komponennya apa aja Bang? Komponennya itu ada penjualan, jual kopi, modal buat kopi, keuntungan kotor, pengeluaran baru kita dapatkan pengeluaran operasional seperti marketing, karyawan, listrik, internet, dan biaya penyusutan kalau emang kalian bisa nyari itu. Kemudian juga setelah itu kita dapatkan keuntungan dari operasional, baru kita memasukkan pemasukan dan pengeluaran lain-lainnya. Lalu kita dapatkan penghasilan sebelum pajak dan pajak penghasilan. Baru deh kita dapat keuntungan bersih. Ini konsep ya, konsep dasarnya. Nanti kalau kalian mau bikin laporan keuangannya bisa pakai banyak kok aplikasi-aplikasi yang gratis sekarang yang bisa kalian pakai untuk sederhana aja. Nah, ini sedikit contoh laporan laba rugi sebuah usaha ya. Kalau ini tuh periode yang berakhir pada 31 Desember, berarti ini 1 tahun.
laporan laba rugi dalam periode 1 tahun. Bisa dilihat ini penjualan misalkan. Nah, pendapatan usaha, penjualannya itu sebesar 275 juta. Berarti kawan-kawan bisa tahu nih, dia dari usaha 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 yang dijalanin itu, dia bisa menjual sehingga senilai 275 juta per tahun. Nah, tapi ada penjualan lain-lain. Penjualan lain-lainnya bisa berupa apa aja nih, Bang? Nah, kalau penjualan lain-lain ini tergantung. Contohnya, misalkan kita ngambil contoh Starbucks. Kawan-kawan bisa sering lihat di Starbucks, mereka jualan kopi, tapi mereka punya souvenir. Souvenirnya itu seperti tumbler. Nah, itu masuk ke penjualan lain-lain. Karena itu bukan merupakan produk utama penjualan mereka. Gitu. Nah, bisa dilihat baru didapatkan penjualan bersih senilai sekian. Nah, lalu baru dikurangi nih harga pokok penjualannya 39.834.000. Nah, kalau teman-teman bingung nih misalkan ini produk apa, ini contohnya kawan-kawan. Kalau yang ini adalah laporan keuangan yang pernah saya buat untuk usaha apa ya? Anyaman deh kayaknya. Nah, kenapa costnya sedikit? Ya karena emang begitu adanya. Usaha anyaman itu kan dalam bentuk satu produk itu bukan seperti kita bikin kopi ya. Kopi kan kita bikin 5 menit jadi satu barang. Anyaman ini kadang-kadang untuk bikin satu produk itu bisa 1 minggu. 1 minggu sampai 2 minggu. Nah, makanya harga jualnya itu mahal. Bahan baku harga dasarnya kecil karena penjualannya itu nggak sebanyak penjualan kopi. Nah, dikurangi tersebut dapatlah biayanya dan dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Biaya gaji karyawan, listrik, telepon, dan lain-lain lah secara umum. Sehingga didapatkan laba rugi sebelum pajaknya. Laba usaha ini pada akhir tahun ditemukan. Oh, kita sudah laba sebesar 164 juta rupiah. Gitu ya. Oke, ini soal latihan. Nggak usah lah. Udah malam. Pusing nanti. Ini jawabannya. Nah, langsung kita bahas gimana cara nganalisis laporan laba rugi nih. Nanti kawan-kawan ke depan ya, biar supaya kalian kelihatan makin expert nih ketika kalian selesai dari program WMK USK, kalian bisa melihat nih bagaimana cara membaca dan memperhatikan sebuah laporan laba rugi. Contoh, penjualan. Nah, misalkan dari penjualan kita punya ini kita dapat angka 9.700 itu berasal dari penjualan dua produk, produk A dan produk B. Nah, harga HPP-nya berapa? 5.200.000. Oke, di sini kita dapat keuntungan kotornya adalah sebesar 4.500.000. Lalu kita hitung total pengeluaran operasional itu adalah 2 juta. Nah, setelah itu kita lihat setelah itu dikurangi aja 4.500.000 dikurang 2 juta. Kita dapatkanlah keuntungan dari operasional sebesar 2.500.000. Tidak ada pemasukan dan pengeluaran lain. Oke, 0. Lalu didapatkan penghasilan sebelum pajak. Nah, penghasilan sebelum pajak 2.500.000. Lalu dikali dengan pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan di sini kan 48 juta, 48 juta, 48.750 rupiah. Nah, ini tuh adalah sebenarnya karena UMKM, kawan-kawan, UMKM itu dapat nilai spesial untuk pajak, yaitu hanya sekitar 0,5% dari transaksi. 0,5% dari 9 juta, dari total penjualan, dari 9.750.000. Nah, itu adalah relaksasi ya, keringanan yang diberikan dari pemerintah kepada UMKM. Nah, jika ingin menjadi UMKM yang taat pajak, bayarlah 0,5% dari total penjualan. Semoga kita semua taat pajak nanti ke depannya. Oke. Nah, di sini apa yang kita lihat? Nah, kita nanti bisa dari laporan laba rugi ini, kita bisa mendapatkan informasi mengenai pertumbuhan dari penjualan, keuntungan kotor dari bisnis, ini keuntungan kotornya, total biaya operasionalnya, dan lalu keuntungan bersih yang kita peroleh. Nah, inilah poin-poin yang harus kalian baca nanti. Kalau kalian ngelihat laporan laba rugi, itu 4 poin utama yang harus kalian lihat. Nah, ini contoh nih, kalau ingin menganalisa laporan keuangan lebih lanjut ya. Nah, contohnya CV warung kopi sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan. Nah, berikut contoh laporan laba rugi bisnisnya. Ada produk A, produk B, COGS, keuntungan kotor. Kita lihat nih dari 3 bulan. Oke, kita bisa ngelihat penjualan produk A setiap bulannya itu fluktuatif ya. Januari 7.500.000, Februari 4 juta, Maret 10 juta.
B juga demikian fluktuatif tapi terus meningkat setiap bulannya dengan COGS yang beragam nih. Nah, lalu didapatkan keuntungan kotornya sekian-sekian. Begitu juga dengan total biaya operasional bisa dilihat biaya operasionalnya itu fluktuatif juga mengikuti dari total penjualannya. Nah, lalu juga didapatkan keuntungan bersih yang beragam ya. Nah, di sini nanti kalian kalau ngelihat laporan seperti ini, kalian bisa memahami usaha kalian lebih dalam sebenarnya kan kawan. Kalian bisa ngelihat bahwa keuntungan kotor usaha meningkat 100% pada bulan Maret. Nah, pasti otomatis kan bertanya-tanya tuh, wah kok bisa nih bulan Maret kita naik pendapatannya sebanyak ini? Nah, disinilah kita ngelihat, oh ternyata peningkatan penjualan itu beriringan dengan peningkatan anggaran di bagian promosi. Nah, nanti bisa dilihat tuh, di bagian promosi, teman-teman bisa ngelihat, bulan Januari cuma 250.000, Februari cuma 100.000, dan di bulan Maret naik dari 100.000 ke 1 juta rupiah untuk promosi. Nah, jadi sehingga di sini kita bisa baca bahwa penjualan dapat ditingkatkan lagi jika kita meningkatkan penganggaran di bagian promosi. Lalu penjualan juga dapat ditingkatkan menjadi lebih banyak jika dilakukan penambahan karyawan. Kenapa hal ini muncul? Kenapa kita bisa melakukan analisa seperti ini? Itu tuh mungkin kawan-kawan nanti bisa ngelihat, oh kenapa ya udah promosi 1 juta, bulan depannya kalian coba nambahin promosinya jadi 2 juta. Loh, tapi ternyata penjualan tetap maksimal cuma 10 juta nih keuntungan kotornya. Nah, disitulah biasa kadang-kadang kita baru tahu, oh ternyata emang karyawannya itu udah limit, udah batas maksimal dia kerja. Jadi dia emang cuma bisa sanggupnya produksi sampai 10 juta keuntungan kotor per bulannya. Disitulah kalian bisa ngambil keputusan, oke, aku harus tambah karyawan baru untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Nah, mungkin kalian ngedengar ini klise, maksudnya, ini kan terlalu ngawang-ngawang nih sebenarnya. Tapi enggak, inilah cara kita menentukan keputusan-keputusan dalam bisnis agar kita nggak salah dalam mengambil kebijakan, kita nggak salah dalam mengambil keputusan. Karena ketika kalian nambah karyawan, otomatis kan biaya gaji karyawan itu nambah. Biaya operasionalnya ini nambah nih. Nah, jadi kalau kalian ingin menambah biaya operasional, pastikan itu diperlukan untuk meningkatkan pendapatan usaha kalian. Gitu, kawan-kawan. Rasio pendapatan kotor meningkat seiring dengan penjualan yang meningkat. Ini bisa dilihat ya. Nah, itulah kurang lebih contoh gimana cara kita melakukan analisa dari laporan keuangan. Inilah yang menjadi dasar kenapa laporan keuangan itu sebenarnya mau nggak mau itu penting untuk kita buat supaya kita bisa lebih berkembang ke depannya. Kenapa kita bilang UMKM ini jarang yang bisa naik kelas sampai level di atas 5 miliar pendapatannya? Ya karena mereka banyaknya yang nggak punya laporan keuangan. Kalaupun punya laporan keuangan, mereka nggak bisa menganalisa seperti ini. Nah, itu yang sering kejadian. Maksudnya ini tuh nggak harus di usaha besar ya. Kita punya usaha rumahan juga bisa sebenarnya. Kita jualan Shopee, jualan online, kita konten kreator, itu bisa. Nggak cuma harus di bidang produk, tapi di bidang jasa juga bisa kita terapkan. Asalkan kita semua mencatat. Seperti yang tadi di slide awal, transaksinya itu semua dicatat. Uang masuk, uang keluar dicatat. Jadi ketika kalian sudah memiliki catatannya, kalaupun kalian nggak bisa buat laporan keuangan ini, kalian bisa cari orang, bayar orang lain untuk ngebuat laporan keuangan untuk kalian. Asalkan kalian punya catatan semua biaya transaksinya. Gitu. Oke, udah itu aja materinya. Udah jam 9. Thank you Kak Siva. Mungkin buat teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya. Atau mau langsung kita coba bikin HPP produk kalian di sini juga boleh kita ambil satu contoh kasus. Kalau ada yang mau nanya. Balik ke Kak Ini Siva. dari Umu Hanik raise hand ini. Oh iya, boleh. Silakan Umu. Silakan. Assalamualaikum Kak. Jadi aku mau bertanya terkait sama ini ya kan harga pokok produksi tadi kan. Yup. Kalau dari segi harga pokok produksi itu di situ kok kita gimana ya memasukkan operasional ke situ gimana ya Kak ya? Karena kan Apa? tadi operasional. Mm-mm. Jadi gimana caranya operasional
sama operasional sama produksi itu digabung sehingga kita bisa nih nentuin rata-rata sekiranya untuk satu produk ini bisa menghabiskan segini gitu Bang. Sama satu lagi pertanyaan aku terkait sama seberapa persen sih bagusnya suatu usaha itu mengambil keuntungan atau laba berdasarkan setelah hasil HPP-nya tadi. Itu aja sih Pak yang ingin aku tanyakan. Terima kasih. Oke, Umu. Thank you untuk pertanyaannya. Nah, jadi kalau untuk biaya bagaimana cara kita mencampurkan biaya operasionalnya ke dalam biaya bahan baku ya. Nah, kalau dari slide yang aku buat ini misalkan, ini dari pengalaman pribadi ya. Sekedar sharing dulu, saya sendiri pernah punya usaha coffee shop, menjadi seorang manajer di coffee shop tersebut, sama juga pernah punya usaha coffee shop sendiri. Nah, di situ tuh kita ngelihat, pertama kita menentukan berapa biaya bahan baku umumnya dulu. Makanya kita ngebahas fixed cost ditambah variable cost. Nah, kita menentukan berapa biaya dasarnya. Biaya dasarnya itu biaya apa aja? Oke, contohnya estimasi biaya bulanan ini. Nah, kita totalin aja dulu. Kalau boleh tahu Umu yang jadi penasaran nih, Umu mau konteksnya di usaha apa ya? Bidang usahanya apa ya? Makanan juga Pak. Apa? Makanan juga Bang. Makanan. Makanan ya? Uh, Boleh spill nggak Bang? Apa? Boleh Boleh. spill nggak? Spill? Skill Iya, maksudnya skill produknya. ya, tapi nggak ada gambar Boleh ya. dong. Maksudnya produk kami itu dadar senti namanya Kak. Dadar safety. Tadi kan sebelumnya saya udah nentuin tuh terkait sama biaya bahan bakunya. Cuman Hmm. yang di operasionalnya itu bingung Kak. Misalkan kayak eh, misalkan kayak konvor sama ini sama kayak bahan investasi yang jadiin aktivitas tadi aset-aset ya asetnya. Itu yang Oke. bingungnya. Oke, Umu. Dapat arahnya. Nah, berarti kalau kayak gitu, Umu, misalkan, kan kita ingin menghitung berapa sih biaya investasi sama biaya operasional lainnya. Sebenarnya itu tuh kan perhitungannya berbeda. Itu nggak bisa kita masukin ke harga pokok penjualan. Karena kan investasi itu kan misalkan nih kita bilang, di Expo ini kan kita per kelompok dapat angka 2 juta. Nah, kan pengelolaan belanja alat atau apa itu kan kembali ke teman-teman. Nah, kalau kita fokusnya di bidang ingin menghitung untuk alat-alat tersebut, maka itu biasa kan ada lagi tuh perhitungannya, namanya tuh rasio return of investment. Nah, berapa banyak investasi yang kita keluarkan dan berapa persen pengembalian yang kita inginkan. Jadi kita harus menghitung hal tersebut. Jadi perhitungannya itu nggak bisa digabungkan. Nah, jadi kalau kita menggabungkan hal tersebut adalah lebih ke kita tahu harga pokok penjualan kita, harga bahan dasarnya, biaya langsung untuk membentuk produk tersebut. Lalu baru kita cuma menargetkan agar penjualan untuk mendapatkan penjualan di atas nilai investasi kita tadi berapa lama. Itu nanti namanya kita menghitung break even point, titik impasnya. Nah, jadi kita lebih ke setelah kita mengetahui ini, kita bisa menargetkan berapa sih penjualan yang mau kita dapatkan ke depannya itu untuk biaya operasional tadi sebenarnya. Jadi dia sebenarnya kan kalau beli aset, beli kompor itu jangan dimasukkan ke dalam HPP ini. Nah, itu lebih ke biaya investasinya. Itu namanya kan mungkin bisa dicatat sama Ungu nanti kalau ingin cari tahu lebih dalam. Ada namanya CAPEX sama OPEX, Capital Expenditure dan Operational Expenditure. Nah, itu tuh mengukur berapa modal yang dibutuhkan usaha tersebut dan berapa biaya operasional yang dibutuhkan dalam usaha tersebut. Nah, jadi kita bisa mengukur bisnis kita perlu dana awalnya itu berapa ya. Tapi jangan digabungkan langsung ke dalam harga pokok penjualannya, ke dalam HPP. Kalaupun ingin digabungkan, nah kalian berarti harus menghitung lebih detail lagi ke depannya. Mau target berapa penjualannya, baru kalian masukkan bobotnya ke dalam biaya bahan baku ini sebelum kalian menambahkan marginnya. Nah, begitu. Oke, sama satu lagi tadi tentang berapa sih margin yang sesuai. Yang tadi itu Umu nanya untuk margin profitnya itu untuk yang apa ya? Untuk industri makanan juga. Makanan juga Kak. Nah,
Kalau ditanya berapa yang sesuai, sebenarnya konsep yang paling dasarnya itu adalah membandingkan dengan usaha yang sama, yang sejenis. Jadi misalkan, kalau kita skalanya masih skala, kita ambil contoh yang ada di sini, coffee shop, satu atau dua pintu gitu. Misalkan di Banda Aceh yang sering kita lihat tuh ada Harvest, ada Gerah Coffee, ada toko kopi kiri. Nah, coba teman-teman perhatikan, harganya itu relatif sama. Paling beda 1.000 sampai 2.000 rupiah lah paling banyak. Nah, itu tuh kenapa? Karena mereka nggak mau harganya itu adalah melampaui batas kemampuan bayar mereka untuk membeli. Jadi mereka menentukan profit mereka ya udah mereka batasin segitu. Kalau mereka jual terlalu murah dari harga pesaing, marginnya sangat sedikit. Dan ketika mereka jual terlalu mahal, maka orang-orang pasti akan berpaling ke kompetitor, ke pesaing lainnya. Nah, ketika mereka sudah dapat hal tersebut, misal kalian udah dapat nih nilai tengahnya, kalian harus lakuin benchmark tuh, harus kalian cari tahu, misalkan nih toko kopi ini kita sebut namanya Kiat Coffee ya. Kiat Coffee ini ingin masuk ke industri tersebut, otomatis aku pribadi akan pergi ke tiga kopi tersebut, yang mana tiga tersebut mungkin salah tiga yang terbesar di Banda Aceh sekarang, skala penjualannya. Nah, saya aku bakal lihat di menu-menu mereka untuk kopi, misalkan contohnya di yang ini kopi susu gularen, Gerah Kopi harganya 14.000, kopi kiri harganya 13.000, Harvest harganya 15.000. Nah, aku pasti bakal main di harga segitu. Mengenai profit marginnya berapa? Nah, disitulah seninya. Seninya itu kenapa aku bilang seni, karena gini, kalau kalian bisa mencari supplier paling murah, kalian bisa maksimalkan margin kalian. Kalau kalian bisa gagal mencari supplier yang murah, ya udah, bakal makin tergerus profit kalian. Tapi secara umum, ya seperti itu. Untuk industri makanan, dikali dua minimal. Minimal ya. Nah, itu untuk industri makanan. Beda dengan industri baju dan lain-lain. Contohnya, baju Cina, baju merek Cina itu kan ada yang cerita misalkan harga jeans 20.000 di Cina. Sampai ke Indonesia itu masih harga 40.000. Orang tuh jual 80.000 di TikTok Shop, ya masih laku keras mereka. Sedangkan kita bisa jual harga 150.000 atau 200. Ya itu kan beda kasus. Tapi itu bisa dilihat lagi, misalkan kalian industrinya berbeda, nggak cuma makanan. Misalkan ada industri lain, misalnya industri jilbab, jualan jilbab, fashion. Nah, kalian bisa ngelihat juga toko-toko sekitar jualnya berapa, kalian bisa cari bahan bakunya berapa, kalian bisa tentuin harga berapa margin kalian bisa dapat sebenarnya. Tapi kalau ketentuan umumnya yang selama aku pelajari dan aku cari tahu, industri food and beverage minimal kali dua. Industri fashion minimal setengah. Jadi maksudnya misalkan harga belanjanya itu 60.000, paling sedikit tuh jualnya harga 80.000, itu paling sedikit. Masih ada yang berani banting harga segitu biasanya. Nah, industri lainnya lagi misalkan apa? Skala apa lagi? Retail, grosir. Nah, grosir itu paling naiknya 10 sampai 20%. Jadi belanja barangnya itu harga 1.000, paling dijualnya 1.200 atau 1.000 berapa? Tipis ya. Gitu, Umu. Oke. Nah, Mungkin begitu, gimana Umu? Ada yang mau ditanya lagi? Atau udah oke dulu penjelasannya tadi? Udah oke banget Kak, jadi nambah ilmu baru. Makasih, Bang. Oke, thank you, Umu. Sip. Terus selanjutnya untuk Neng Sri. Neng Sri juga udah raise hand. Silakan Neng Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Sri. Saya di sini mau bertanya, Bang, kan saya membuat produk rajutan. Dari rajutan itu kan kita membuat produk itu, satu produk itu berbeda-beda nih, kayak tingkat kesulitannya, baru penyelesaiannya itu ada yang berapa hari, yang berapa minggu. Itu cara kita menghitungnya bagaimana, Bang? Baik, Bang. Terima Oke, kasih, itu saja. thank you, Neng Sri. Oke, mungkin aku bisa share sedikit itu mengenai rajutan ya. Karena kan itu jasa ya berarti hitungannya ya. Itu rajutnya sendiri atau ada karyawannya, Neng Sri? Atau Rajut panggilannya sendiri, siapa? Bang. Neng. Panggilannya Rajut siapa? sendiri. Sri. Sri boleh, Neng boleh, Bang. Oke, Neng. Oke. Neng aja lah. Nah, berarti kalau kasusnya seperti itu, kan hitungannya berarti Neng bakal ngambil, lucu juga Neng ya, jangan. Sri ya. Jadi kan Sri nanti bakal ngambil
biaya jasa ya, jasa dari ngebuat rajutan tersebut. Kalau di sini mungkin yang pernah kita dampingin, pernah ada salah satu UMKM itu di bidang rajutan, bordir. Nah, mereka itu ngebuat awalnya itu ya seperti itu pertanyaannya. Mereka nggak tahu berapa harga jasa mereka. Jadi karena dia sudah punya skill yang sangat bagus, kualitasnya itu emang sudah di atas rata-rata bordiran dia Aceh. Ya dia jualnya mahal. Dia belanja kakak bordir ini beli harga bahan baku itu mungkin harga kainnya itu sekitar 200 sampai 400 ribu. Nah, tebak mereka jualnya berapa? Dijualnya itu di angka 1,5 juta sampai 3,5 juta, tergantung tingkat kesulitan. Nah, jadi gimana cara menentukannya? Balik lagi Sri, kayak tadi. Yang paling dasar sebenarnya adalah cari tahu harga dari artisan. Artisan itu maksudnya orang pengrajin rajutan yang bisnisnya sama dengan Sri. Jadi jangan sampai Sri kemahalan atau terlalu murah. Yang pertama. Yang kedua, Sri juga bisa ngebuat eh, tingkatan kesulitan rajutan. Kan kalau rajut mungkin ada motif-motif juga nggak? Ya, kalau rajut ya. Ada Ada bang. nggak sih, Pak? Ada Ada bang. ya? Ada. Ah, ya mungkin kan pertama Sri punya katalog motif bagusnya. Kalau bikinnya untuk ini ya, untuk mass product ya, kecuali yang untuk satuan pesanan kan otomatis beda-beda kan. Kalau Nah, custom gitu kali bang. ya kalau custom kan pasti beda tingkat kesulitannya. Cuma umumnya untuk menjelaskan ke klien, misalkan Sri masih belum punya, maksudnya nama nama kita tuh masih belum belum jadi misalkan artis ya, misal fashion designer bisa kita bilang Ivan Gunawan. Nah, maksudnya kita belum sampai level itu. Ya udah disesuaikan aja, dibikinnya tiga tiga paling enggak minimal bikin 3 klaster rajutan dengan tingkat kesulitan rendah, sedang sama tinggi. Nah, jadi nanti setiap ada orang nanya sama Sri, Sri bisa ngasih, oh range-nya itu segini. Jadi orang tuh nggak takut ketika pesan sama Sri. Oke bang. Baik bang. Dibikin tiga tiga ini ya, 3 klaster, tiga ya tiga inilah apa sih 3 tahap, Tiga tahap. 3 tingkatan, 3 tingkatan. Nah, kalau kesulitannya rendah itu harganya sekian, sekian dan sekian. Itu tuh fungsinya sebenarnya untuk apa? Kalau kita belum punya nama besar di bidang itu, orang tuh kan kan psikologis manusia itu kan pengen tahu sebenarnya berapa itu yang kita jaga. Jadi jangan sampai nanti mereka kaget di akhir berapa biayanya. Setidaknya mereka punya minimal dulu dan kalau kita sistem custom seperti itu kan biasanya emang by discussion ya Sri. Cuma Sri udah tahu range harga yang berapa. Jangan sampai ketika negosiasi Srinya juga bingung berapa. Pokoknya jangan lupa biaya bahan bakunya itu usahakan fix. Misalkan biaya bahan baku beli benang rajutannya wallnya itu misal berapa? Ya tergantung kualitasnya juga. Misal kita bilang 200 ribu. Nah, ya udah Sri mainin aja. Kalau untuk kesulitannya rendah, misalkan ditambah 150 ribu misalkan. Misalkan ya. Nggak tahu kita sama atau enggaknya. Seperti itu. Oke, Sri? Oke bang. Terima kasih. Oke. Oke, semangat, semangat, Sri. Mungkin dari kolom chat juga ada nih bang dari Muhammad. Perlu nggak Ya, masukin biaya jasa pembuatan setiap produknya ke dalam HPP bang? Saya kayak tadi juga nah, ya. iya, nggak apa-apa sih, Pak. Nah, untuk Muhammad, si biaya jasa pembuatan setiap produk. Ini kalau boleh tahu jasa apa ya? Industrinya apa kira-kira Muhammad? Kalau nggak Muhammad. Muhammadku, Muhammadku, dengar. Nah, Mana nih bang? oke, Minuman bang. minuman. Sebenarnya, kalau ditanya perlu atau enggak jasa pembuatan setiap produksi dalam HPP, bisa dibilang perlu, bisa dibilang enggak. Kenapa bisa seperti itu? Karena kayak gini, sesuaikan dengan kondisinya misalnya Muhammad. Muhammad, ini panggilannya siapa ya? Muhammad emang. Ahmad. Siapa nggak tahu. Ahmad aja lah. Nah, nggak maksudnya gini. Kenapa aku bilang bisa disesuaikan? Contohnya adalah kalau kalian mau masukin biaya jasa pembuatan dalam setiap produk, ya silahkan. Tapi apakah itu emang diperlukan atau enggak sebenarnya? Biasanya, kalau kita ngomong biasanya ya,
jasa pembuatan minum kita masukkan ke dalam setiap produk itu ketika kita menggunakan jasa ini apa ya, tambahan karyawan sebenarnya. Jadi misalnya bukan karyawan tetap, tapi kita misalkan lagi peak order nih, misalkan contohnya malam Lebaran, malam Tahun Baru. Nah itu kan maksudnya orang-orang kan lagi pada di luar tuh, sering di luar. Nah kita yang biasa menggunakan minimal satu shift itu 3 karyawan, kita pasti bakal butuh tambahan karyawan nih untuk nge-serve, untuk melayani banyak customer pada malam tersebut. Nah itu bisa jadi offering untuk mereka. Nanti setiap cupnya mereka dikasih 1.000 misalnya. Itu salah satu opsi. Opsi kedua, misalkan kalian ingin memasukkan langsung biaya biaya jasa tersebut, mana ya? Kamu kasih lihat laporan keuangan. Nah, nah, kalian bisa masukkan hal tersebut ke dalam biaya langsung nanti namanya. Jadi di harga pokok penjualan plus biaya langsung nanti di bawahnya. Biaya langsung itu maksudnya adalah biaya yang langsung diberikan kepada karyawan tersebut dalam membentuk produk tersebut. Nah, kalau ditanya spesifiknya adalah wajib atau enggak, kalau aku pribadi ngelihatnya itu sebenarnya nggak wajib untuk dimasukkan biaya jasa pembuatan ke setiap produk. Kecuali ini ya, kalian nganggap itu sebagai komisi, komisi sales. Kan pasti sering tuh dengar kalau orang properti contohin mereka dapat gaji pokok 1 juta, marketing nih, orang marketing, orang sales. Mereka dapat gaji pokok 1 juta, sisanya itu berupa komisi. Nah, komisi yang seperti apa? Komisi yang diberikan itu adalah seperti tadi, langsung dipotong dari hasil penjualan. Dari penjualan 100 juta, 1%-nya itu komisi untuk salesnya. Seperti itu. Begitu juga dengan kasus seperti ini. Kalau ingin dimasukkan, berarti apakah itu emang jadi gajinya langsung atau enggak? Nah, itu pertimbangan nanti dari Muhammad. Apakah itu menjadi sistem penggajiannya tersebut harus seperti itu? Ya boleh dimasukkan. Kalau emang sistem gajiannya gaji bulanan, kan itu jadi fixed cost. Ya nggak perlu dimasukkan sih. Itu pilihan ya. Silahkan dipilih nanti kedua itu. Opsi mana yang paling baik untuk usahanya. Nah, makanya kalau ngobrol yang kayak gitu, kalau kalau kita tahu lebih dalam usahanya, kita bisa bedah sama-sama sebenarnya. Gitu Muhammad. Masih Hmm, bingung atau ingin ada pertanyaan lanjutannya? Gimana Muhammad? Jumat malam Paham? ketemu. Kira-kira Muhammad udah hilang nih. Wah, menghilang. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan. Oke, Siva. Muhammad belum jawab juga nih. Oke guys, masih ada lagi yang ditanyakan? Kayaknya nggak ada ya. Udah setengah 10 juga ya. Ya, ya sudah malam. Teman-teman jangan lupa absen ya. Link absen udah dibagikan juga tadi. Jadi ini nggak ada lagi pertanyaan. Kira-kira nih udah, udah setengah 10 ya. Iya. Ya 21.24. Oke, gimana Siva? Mungkin kalau udah nggak ada lagi pertanyaan karena udah jam setengah 10 juga, mungkin kita akhiri aja Bang. Tapi sebelumnya kali kita foto bersama dulu ya. Oke. Untuk teman-teman boleh tolong di open cam-nya semuanya. Oke udah open cam nih. Untuk Bang Rijal mungkin ini apa share screen-nya boleh. Oh, iya, iya, sorry. Maaf Siva, maaf. Wah. Oke. Ayo guys, kita foto bersama dulu. Oke, kita mulai dari sini dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, slide selanjutnya kosong, nggak ada yang
1, 2, 3. Next. Oke. Mungkin itu aja untuk malam ini. Semoga banyak ilmu yang kita dapat dari Bang Rijal ya. Terima kasih Bang Rijal untuk materinya pada malam ini. Sama-sama Kak Siva. Oke, aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.